Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Wahyudi, NIM 1911102431156. Untuk itu saya akan mempresentasikan tentang apa itu konsep tentang anggaran fleksibel, yaitu pengertian anggaran fleksibel adalah anggaran fleksibel suatu sistem perencanaan dan penyusunan anggaran perusahaan apabila hasil output kegiatan operasional bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Ada juga pengertian lainnya, anggaran fleksibel adalah anggaran yang dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Secara umum, anggaran sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu anggaran fleksibel dan anggaran tetap. Pengertian dari anggaran tetap adalah anggaran yang dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap. Tentunya kedua jenis anggaran ini bertujuan agar manajemen perusahaan bisa mengelola keuangan bisnis dengan baik dan benar. Selanjutnya, yang pertama adalah anggaran fleksibel mempunyai dua karakteristik mendasar, yaitu 1. Dibuat atau disusun untuk suatu rantangan beberapa aktivitas, bukan untuk satu tingkat aktivitas saja. Yang kedua, bersifat dinamis. Anggaran ini dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih dalam range relevan walaupun periodenya sudah berlaku. Kedua karakteristik di atas juga merupakan kelebihan anggaran fleksibel dibandingkan dengan anggaran tetap. Kelebihan anggaran fleksibel lainnya yaitu dapat memprediksi dampak perubahan volume yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Kelebihan anggaran fleksibel membuat beberapa jenis industri memilih menggunakannya dibandingkan anggaran tetap yang bersifat kaku. Ada juga bentuk-bentuk anggaran fleksibel, antara lain yaitu 1. Bentuk formula, yang merupakan anggaran yang disusun dalam bentuk yang hanya menggambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya aktivitas yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, bentuk tabel, yaitu melalui anggaran bentuk tabel dapat dilihat beberapa besarannya, biasanya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Anggaran ini tidak menonjolkan unsur variabel dan unsur tetap. Bentuk grafis, yaitu merupakan anggaran dengan bentuk perlengkap dari kedua bentuk anggaran di atas, bentuk formula dan tabel. Selain itu ada juga anggaran fleksibel berbasis aktivitas yang juga sering digunakan. Anggaran fleksibel berbasis aktivitas merupakan metode penganggaran yang didasarkan pada kuantifikasi, perhitungan dan pengukuran aktivitas bisnis dan biaya yang terkait. Dalam anggaran fleksibel berbasis aktivitas, proses alokasi uang dilakukan dengan cara perusahaan terlebih dahulu memetakan aktivitas-aktivitas kunci untuk mencapai tujuan perusahaan. Setelah itu, perusahaan menghitung biaya dan mengembangkan anggaran lebih lanjut berdasarkan aktivitas tersebut. Hal yang dilakukan ini juga bisa meminimalisasi
timbulnya hutang dalam melaksanakan aktivitas yang telah ditetapkan. Ada pula juga keuntungan anggaran fleksibel berbasis aktivitas, yaitu bisa memberikan rincian aktivitas utama. 2. Mampu mengontrol anggaran secara lebih baik. 3. Bisa memanfaatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. 4. Meminimalisir atau menghilangkan pemborosan uang. 5. Mencapai keunggulan sekaligus mengurangi beban kerja. 6. Mendukung sinergi dalam perusahaan. Ada juga kelemahan anggaran fleksibel berbasis aktivitas. Yang pertama, bukan metode yang ideal untuk semua perusahaan, cenderung lebih cocok untuk perusahaan besar. 2. Pengerjaannya lebih mahal dan lama daripada penganggaran tradisional. 3. Terkadang menggunakan asumsi yang belum tentu akurat. 4. Tergolong kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. 5. Memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam menjalankannya. Ada juga analisis penyimpangan anggaran fleksibel. Dalam menyusun anggaran fleksibel, bisa terjadi penyimpangan varians. Pada dasarnya, penyimpangan varians anggaran fleksibel dibagi dalam 2 kategori, yaitu 1. Penyimpangan efektivitas. Penyimpangan ini disebut juga sebagai penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Contoh dari penyimpangan efektivitas, target produksi yang ditetapkan perusahaan adalah 80.000 unit, tapi hanya tercapai 65.000 unit. Maka keadaan ini disebut sebagai tidak efektif. 2. Penyimpangan efisiensi. Penyimpangan efisiensi terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien, yaitu anggaran input lebih kecil dari input aktual. Tugas dari manajemen perusahaan adalah menemukan kendala sehubungan dengan penyimpangan tersebut dan mencari solusinya. Ada juga cara membuat anggaran fleksibel, yaitu 1. Menentukan rentangan yang relevan range. Adapun yang dapat diharapkan pada range ini yaitu aktivitas akan fluktuasi selama periode yang akan datang. 2. Menganalisa biaya pada rentangan yang relevan dengan menentukan jenis biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. 3. Memisahkan biaya berdasarkan jenisnya, serta menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. 4. Setelah itu, dengan menggunakan rumus biaya variabel tersebut, maka anggaran fleksibel disusun berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan di berbagai tingkat aktivitas sepanjang relevan range. Dan yang terakhir, contoh anggaran fleksibel. Menghitung anggaran fleksibel, setiap tingkat produksi menggunakan rumus. Besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel X kuantitas plus biaya tetap. Berikut contoh anggaran fleksibel yang sederhana agar mudah dipahami. PT Barito Cahaya Abadi yang merupakan pabrik kaca spion motor berencana memproduksi kaca spion motor Honda Supra X sebanyak 16.000 unit
pada bulan Januari 2021. Diketahui biaya variabelnya sebesar 10.000 per unit dan biaya tetapnya sebesar 30 juta rupiah. Beberapa besar anggaran fleksibelnya adalah 10.000 dikali 16.000 unit plus 30 juta rupiah sama dengan 190 juta ribu. Dari contoh anggaran fleksibel ini diketahui bahwa PT Barito Cahaya Abadi membutuhkan dana sebesar 190 juta rupiah untuk memproduksi 16.000 unit kaca spion motor Honda Supra X pada bulan Januari 2021. Sekian dari saya presentasi. Apabila ada kata-kata yang salah dan penyebutan yang salah, mohon dimaafkan. Saya Irfan Wahyudi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.